Menjelaskan format penilaian kognitif, afektif, dan fisikomotorik. Jadi di sini saya menilai kelas 4 semester 2 tema 6 cita-citaku, subtema 2 hebatnya cita-citaku, pembelajaran 3 pada muatan pelajaran PPKN. Lalu muatan PPKN-nya itu kompetisi dasarnya yaitu mensyukuri keberagaman umat beragama di masyarakat sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika. 2.3 yaitu bersikap toleransi dalam keberagaman umat beragama di masyarakat dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika. 3.3 menjelaskan manfaat keberagaman karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari. Lalu 4.3 yaitu mengungkapkan manfaat keberagaman karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari. Lalu sebelahnya ini yaitu indikatornya. Lalu ini adalah contoh soalnya. Jadi di sini terdapat gambar Bhinneka Tunggal Ika. Jadi soalnya itu siswa disuruh mengamati sebuah kehidupan masyarakat yang ada di sekitar mereka. Apakah mereka berasal dari daerah mana, apakah sama atau berbeda. Dan mereka juga disuruh amati tentang apakah nenek moyang mereka berasal dari daerah yang sama, bagaimana dengan asal suku mereka, dan bagaimana juga dengan bahasa daerah mereka. Jadi, bisa dicontohkan di dalam lingkungan keluarga atau keberagaman di lingkungan sekolah seperti bersama teman-teman mereka. Nah, teknik penilaian ini ada 3, yaitu penilaian sikap atau lembar observasi, penilaian pengetahuan atau tes tertulis, dan penilaian keterampilan atau untuk kerja. Lalu, ini adalah penilaian pengetahuan. Jadi, nilai pengetahuan ini diberi centang pada bagian yang memenuhi syarat. Misalnya, aspek pengetahuan. Jika siswa memiliki dan mampu menuliskan 5 macam-macam keragaman suku dan budaya dalam kehidupan sehari-hari mereka, itu poinnya adalah 4. Itu baik sekali. Tapi kalau siswanya hanya mampu menyebutkan 4 macam keragaman suku, itu poinnya 3. Dan jika siswa hanya mampu menyebutkan 3 macam, itu poinnya 2. Tapi jika siswa hanya menyebutkan 2 macam atau 1 macam keragaman suku, itu poinnya 1. Seperti ini penilaian sikap. Jadi bentuk instrumen penilaian itu mencatat hal-hal menonjol atau positif atau negatif yang ditunjukkan siswa dalam sikap. Nah, jadi ini penilaian sikap peserta didik, yaitu disiplin, santun, dan tanggung jawab. Jika siswanya disiplin dan sangat disiplin, itu berarti SB. Dan sini sudah ada keterangannya, yaitu kalau K itu kurang dan B itu baik, C itu cukup, dan SB itu sangat baik. Lalu penilaian pengetahuan. Jadi ini penilaian pengetahuannya yaitu kelengkapan informasi pada bagian. Nah, jadi nilai penilaian pengetahuan ini yaitu diberi tanda centang jika sesuai dengan kriteria yang sudah ada. Jadi ada kelengkapan informasi pada bagian, terus tingkat keterbacaan bagian informasi. Lalu seperti ini. Nah, kelengkapan informasi pada bagian itu jika siswa dapat membuat bagian informasi yang memuat semua informasi penjelasan tentang keberagaman suku 5 informasi, itu berarti poinnya 4, sangat baik. Tapi jika siswa hanya membuat 4 penjelasan tentang keberagaman suku dan budaya, itu poinnya 3, yaitu baik. Tapi jika siswa dapat membuat bagian informasi dengan 3 penjelasan tentang keberagaman suku, itu poinnya 2. Begitu seterusnya. Jadi tingkat keterbacaan bagian informasi ini, bagian informasi dibuat dengan jelas, singkat, menarik, dan mudah dibaca. Jadi siswa tuh membuat cerita yang jelas dan singkat, tapi menarik untuk dibaca. Lalu selanjutnya bagian informasi cukup jelas dan menarik dan mudah dibaca, dan begitu seterusnya. Lalu penilaian keterampilan. Selanjutnya ini penilaian keterampilan.
Jadi penilaian keterampilan ini bermuatan PPKN itu indikator yang memenuhi indikator dan teknik penilaiannya itu dari unjuk kerja dan hasil siswa dan bentuk instrumennya itu rubrik penilaian. Contohnya seperti ini. Jadi berilah tanda centang pada bagian menurut kriteria. Jadi keterampilan penulis. Jika siswa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, digunakan efisien dan menarik, itu poinnya 4. Tapi jika menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, juga itu poinnya 3. Tetapi jika siswa menggunakan bahasa Indonesia yang kurang baik, itu agak kurang baik, itu poinnya 2. Tapi jika siswa tidak bisa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dengan efisien dan sebagian tidak menarik, itu berarti poinnya 1 dan perlu bimbingan. Jadi penilaian penskorannya itu skor yang diperoleh dibagi skor maksimal dan dikali 100.